Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang ambang batas pencalonan presiden atau yang dikenal dengan istilah presidensial threshold untuk pencalonan presiden. Dan guys, seperti biasanya, kita akan meninjau masalah ini secara objektif ilmiah, tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali hanya memihak kepada kebenaran. Saudara-saudara, presiden adalah jabatan pemerintahan tertinggi di suatu negara. Karena itu, banyak orang tentu pengen jadi presiden, terlepas apakah dia mampu atau tidak. Apakah dia termasuk orang pintar, orang biasa saja, atau bahkan orang dengan IQ bengkok. Orang dengan IQ bengkok. Tetapi, yang jadi presiden tentunya hanya boleh satu orang saja. Itu masalahnya. Karena itu, diperlukan sistem pemilihan presiden yang rasional dan demokratis, tanpa melibatkan hal-hal yang ilegal atau irrasional, dan tanpa, ini yang penting, tanpa menyembunyikan udang di balik batu. Saudara-saudara, karena Indonesia adalah negara hukum, kita harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Jika siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam tentang negara hukum, boleh dibaca buku karangan saya yang berjudul Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat. Ini bukunya. Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat karangan saya. Buku ini sudah banyak dijual di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Jadi saudara-saudara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang berkiblat kepada pasal 6 dan pasal 6A daripada Undang-Undang Dasar 1945, presidensial threshold yang berlaku saat ini adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara dalam pemilu terakhir. Karena Undang-Undang 45 menentukan dengan tegas bahwa tentang hal-hal teknis pelaksanaan Pilpres diatur dalam undang-undang saja, bukan dalam undang-undang dasar. Dan undang-undang telah menentukan bahwa hanya parpol atau gabungan parpol dengan angka persentase 20 atau 25% tersebut yang dapat mengusulkan nama presiden untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Bagaimana halnya dengan parpol kecil, parpol gurem? Untuk parpol kecil, dipersilakan bergabung dengan parpol lain agar menjadi besar, sehingga mendapatkan hak untuk mengusulkan nama calon presiden untuk dipilih oleh rakyat. Saudara-saudara, ketentuan 20 atau 25% tersebut memang menjadi angka persentase yang baik. Angka persentase yang baik, saudara-saudara, yang dapat menghindari berjubel-jubelnya jumlah calon presiden, yang dapat membingungkan rakyat. Kalau jumlah presiden terlalu banyak, rakyat bingung, pemilu tidak efektif, dan akan menurunkan kualitas demokrasi. Karena saudara-saudara, idealnya dalam suatu sistem demokrasi, calon presiden cukup 2 orang saja. Seperti yang terjadi di banyak negara yang sistem demokrasinya sudah maju, di mana yang dipilih akan memimpin negara yang terpilih, sedangkan yang kalah suara akan menjadi oposisi. Karena itu, agar tidak terjadi terlalu banyak calon presiden yang dapat membingungkan rakyat pemilih, electoral threshold mestinya dinaikkan, saudara-saudara, bukan justru diturunkan. Dengan demikian, kualitas demokrasi di Indonesia diharapkan akan lebih terjamin mutunya. Bahkan
partai politik juga mestinya cukup 2 partai saja. Parpol cukup mestinya cukup 2 partai saja. Seperti yang terjadi di banyak negara lain yang sudah maju sistem demokrasinya. Di negara Amerika Serikat misalnya, di sana hanya ada 2 parpol saja, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Di Inggris hanya ada Partai Buruh dan Partai Konservatif. Demikian juga di banyak negara lain. Saudara-saudara, dengan sistem presidensial threshold yang tinggi, menutup kemungkinan bagi avanturir politik picisan untuk coba-coba dicalonkan menjadi presiden tanpa perlu mengeluarkan keringat sama sekali, seperti keringat yang dilakukan oleh parpol yang mendapatkan banyak suara rakyat. Ini tidak mungkin dilakukan. Tidak bisa dibenarkan. Pemilihan presiden itu serius. Punya tata cara dan tata krama. Tidak seperti pemilihan ketua RT, saudara-saudara, yang selalu digampang-gampangin. Bagaimana mungkin parpol yang mendapat suara terbanyak, suara yang banyak dari masyarakat dalam pemilu, disamakan haknya dengan parpol yang kecil-kecil? Logika politiknya adalah parpol yang hanya mendapat suara kecil karena bagi rakyat parpol tersebut tidak tertarik. Bisa jadi karena rendahnya kualitas partai atau rendahnya kualitas orang-orang dalam partai tersebut. Sehingga minimal partai tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tidak mendapat suara banyak. Apabila kepada parpol kecil diberikan hak yang sama dengan parpol besar untuk mengajukan calon presiden, apa kata dunia? Apa kata dunia? Di mana keadilan? Di mana keadilan bagi partai-partai besar yang sudah berkeringat-keringat dan sudah merupakan tumpuan harapan bagi mayoritas rakyat Indonesia yang telah memberikan suara yang banyak kepada mereka? Perlu diingat, saudara-saudara, bahwa demokrasi memerlukan juga keadilan. Demokrasi yang tidak berkeadilan hanya demokrasi fiktif, palsu, dan sama saja dengan upaya menipu rakyat dengan memakai kedok demokrasi. Apakah dengan electoral threshold yang tinggi menyebabkan pemilu transaksional berbiaya tinggi? Tidak juga, saudara-saudara, tidak juga. Bahkan sebaliknya, dengan threshold yang rendah menyebabkan semakin banyak calon presiden yang diajukan sehingga menyebabkan lebih banyaknya transaksi politik. Lebih banyak lagi transaksi politik yang akan terjadi. Kemudian apakah dengan hanya 2 calon presiden masyarakat akan terbelah setelah pemilu? Kalau itu masalahnya, dengan banyaknya calon presiden, toh ujung-ujungnya hanya tinggal 2 calon juga di putaran kedua. Terbelah juga jadinya. Jadi, dengan perjalanan pengalaman bangsa ini, nantinya masyarakat sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat seperti itu, terbelah sebentar, kemudian bersatu lagi. Jika masyarakat di negara-negara lain bisa bersatu setelah terbelah, kenapa Indonesia tidak? Faktanya adalah, di Indonesia sudah belasan kali sudah diminta ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan presidensial threshold, tetapi selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi masih jernih pikirannya dan masih objektif, tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik sesaat. Karena hakim-hakim konstitusi adalah negarawan, bukan politikus. Maka MK yakin bahwa presidensial threshold adalah pilihan terbaik untuk suatu demokrasi. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi hampir seluruh negara-negara lain di dunia ini dengan konsep yang sedikit berbeda-beda. Jadi, konsep presidensial threshold atau yang sejenisnya sudah merupakan konsep yang diterima secara universal di dunia ini dengan berbagai variasi-variasinya. Karena itu, saudara-saudara,
Penerapan konsep presidensial threshold di Indonesia sudah merupakan suatu keniscayaan, conditio sine qua non. Artinya, wajib hukumnya diterapkan bagi sebuah sistem demokrasi yang baik. Apalagi sudah beberapa kali pilpres di Indonesia sudah menghasilkan 2 capres saja. Itu sudah cukup positif. Sistem sudah berjalan. Maka jangan lagi presidensial threshold ini diobok-obok lagi, saudara-saudara. Apalagi untuk tujuan-tujuan syahwat politik personal yang picisan. Saudara-saudara, kenapa di Indonesia begitu gencar dilakukan upaya penurunan ambang batas presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi? Bahkan sudah belasan kali dicoba meskipun selalu gagal. Jawaban sebenarnya gampang. Karena di Indonesia sangat banyak berkeliaran bandit-bandit politik atau petualang-petualang politik atau preman-preman politik yang mempunyai birahi politik yang tidak terkendali. Dengan kapasitas keilmuannya yang pas-pasan, mereka sangat pengen untuk jadi presiden. Jadi, mereka pengen jadi presiden tanpa perlu mengeluarkan keringat, mengambil jalan pintas, tidak mengeluarkan keringat seperti keringat yang telah dikeluarkan oleh calon-calon presiden dari partai-partai besar. Karena itulah, para pecundang-pecundang politik tersebut berusaha mati-matian, saudara-saudara, untuk menurunkan atau bahkan kalau bisa menghapuskan ambang batas electoral threshold tersebut, sehingga mereka dapat melenggang nanti sebagai calon presiden. Mereka mencoba dan terus-menerus mencoba dan tidak henti-hentinya mencoba untuk menjadi calon presiden dengan berbagai cara, dengan mengambil jalan pintas. Mereka tidak peduli dengan nasib rakyat sama sekali. Nasib rakyat yang akan bingung dengan jumlah capres yang banyak karena ketiadaan presidensial threshold tersebut, dan membuat sistem demokrasi kita menjadi tidak menentu. Mereka itu seperti pungguk merindukan bulan, karena bulan cukup mempesona bagi mereka. Satu hal yang mereka lupa, bahwa rakyat Indonesia di zaman now, ini sudah banyak yang pintar-pintar, sehingga dengan mudah rakyat dapat membedakan mana yang emas, dan mana yang loyang. Oke guys, sampai di sini dulu dari saya, Munir Fuadi. Lain kali kita sambung. Semoga tercerahkan. Lestarikan demokrasi Pancasila, NKRI harga mati. Wassalamualaikum.